besar kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau limpahkan. Engkau yang adalah firman yang sudah ada sejak semula. Engkau telah menjadi manusia, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, dari kepenuhan-Mu lah kami telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, dan kasih karunia yang Kau limpahkan begitu besar karena Engkau telah memberikan tubuh dan darah sebagai tebusan bagi kami yang Kau kasihi, umat-umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau mengingat kembali Engkau yang memberikan tubuh dan darah di kayu salib ya Tuhan. Untuk kami selalu mengingatnya, untuk kami melihat cinta-Mu yang besar itu kembali, supaya kami ya Tuhan boleh bersyukur dan bersyukur kembali karena kami begitu dikasihi oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah Jumat Agung hari ini ke dalam tangan-Mu. Marilah Roh Kudus menolong kami semua supaya hati kami, pikiran kami dengan penuh hormat dan kasih memandang kepada penderitaan-Mu ya Tuhan, yang begitu penting dan begitu mahal, yang telah menjadikan kami umat-umat yang berbahagia karena mendapatkan pembebasan dari dosa, dari perhambaan oleh kegelapan dunia. Terima kasih ya Bapa, kami menyambut ibadah Jumat Agung ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiamu ya Allah, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan, kami berlindung dalam naungan kasih-Mu. Renungkan Dia dari surga yang mulia, datang Dia ke tempat hina seperti aku, menderita malu dan nista.
kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan? Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakanku ia kena tulah. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. tercurah bagiku, selamatkan hidupku. Oh Yesusku, Kau milikku, salibmu mengganti diriku. Selamanya Kau juru bersamaku. Tercurah bagiku, selamatkan hidupku. Oh Yesusku, Kau milikku, salibmu mengganti diriku. Selamanya Kau juru bersamaku. Kau milikku, salibmu mengganti diriku. Selamanya Kau juru bersamaku. Tuhan,
pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di hari yang istimewa ini, di mana Engkau mengorbankan nyawa-Mu demi menebus dosa kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kami dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita ada dalam Jumat Agung, kita sedang mengingat kembali peristiwa yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib menebus dosa kita semua. Kita memperingatinya, kita mengingatnya, dan tidak hanya sampai di situ, kiranya ini untuk menguatkan kita kembali supaya kita menghayatinya dalam kehidupan kita tiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih judul Yesus Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29. Dalam terjemahan baru dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 dikatakan demikian. Pada hari berikutnya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, lalu Yohanes berkata kepada orang-orang yang ada di situ, lihat, dia itulah Anak Domba Allah, dialah yang akan menghapuskan dosa orang-orang di dunia. Jadi Yohanes mengatakan ini kepada orang-orang yang ada di situ. Kemungkinan di situ tuh, kemungkinan menurut saya adalah di Sungai Arnon, di tepi Sungai Arnon, di mana Yohanes Pembaptis biasa membaptis. Sungai Arnon merupakan cabang daripada Sungai Yordan yang besar. Memang pada hari sebelumnya memang ada orang-orang Yahudi yang mempertanyakan itu, apakah engkau Mesias yang dijadikan kepada Yohanes Pembaptis? Yohanes berkata, bukan, aku hanya suara yang berseru-seru di padang belantara. Dia yang akan datang kemudian membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu, saudara. Jadi saya kira kita semua sudah tahulah sebagai pengikut Tuhan ya, Yesus Anak Domba Allah itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Kita juga sudah mengerti mengapa di ayat ini Yohanes Pembaptis katakan Yesus Anak Domba Allah. Kita sudah mengerti sepanjang sejarah bangsa Israel, korban penebus salah itu ada domba yang disembelih, yang kemudian darahnya mengalir. Tapi mari kita melihat kembali kepada Perjanjian Lama dalam Keluaran 12. Saya ingin Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Ini judul dari saya sendiri, perayaan Paskah pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, dan itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini bulan pertama nanti domba disembelih ya, saudara. Kalau kita lihat selanjutnya, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, bulan pertama, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tanggal 10 mereka suruh mengambil. Ayat 4, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Disimpan tanggal 10, harus disembelih pada hari yang ke-14, berarti ada tenggang waktu 4 hari.
sebenarnya ayat ini sudah bicara tentang korban Yesus disalib. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah perhitungan waktu ada. Karena Tuhan pernah berfirman, pada hari engkau makan buah pengetahuan yang berjahat, engkau akan mati. Dan Adam kalau saya tidak salah mencapai umur 920 tahun. Sementara 1 hari buat Tuhan adalah 1000 tahun buat kita. Itu ada ayatnya. Di 2 Petrus 3 ayat 8 atau 9, di Mazmur juga ada. Jadi dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai Yesus mati di kayu salib memang ada sekitar waktu 4000 tahun. Dan itu kita mungkin bisa hitung. Karena kematian itu kan jelas, mungkin kita bisa menghitung itu. Jadi ini sudah bicara tentang kematian Yesus disalib. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ini waktu Tuhan mau jatuhkan tulah terakhir di Mesir, tulah ke-10 semua anak sulung mati ya. Jadi bangsa Israel diperintahkan kasih darahnya diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan di ambang atas. Jadi ini kalau diperkirakan juga bentuk salib, saudara. Ya walaupun untuk menentukan di bawah, tapi seperti itulah. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-buru kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ya ini pinggang berikat, kasut pada kaki, tongkat. Ya bicara orang yang siap sedia, mungkin untuk berperang, untuk melakukan perjalanan jauh dan sebagainya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya kita sudah tahu peristiwa yang mengerikan, semua anak sulung dari anak sulung Raja Firaun sampai anak sulung binatang mati. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ada janji Allah, tidak ada kemusnahan. Kalau di setiap pintu dikasih tanda darah dari anak domba yang disembelih. Itu juga buat kita. Tuhan kan akan menghukum dunia ini sebelum ada dunia dan langit dan bumi yang baru. Tapi kalau ada tanda darah, karena kita percaya Yesus, sampai langkah terakhir kita percaya Yesus, tidak akan ada kemusnahan. Dunia dihukum, tapi kita tidak. Hal ini, ayat 14, hal ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya, saudara, ada yang pendapat di luaran sampai harinya berpikir semua dunia mengakui Yesus sebagai seorang nabi, mengakui. Mungkin ada pendapatnya berkata dia kan orang Yahudi, berarti Yesus cuma jadi nabi orang Yahudi. Atau mungkin lebih luas, Yesus kan nabinya orang Kristen, mungkin begitu. Tapi nanti kita akan melihat Yesus tidak mati hanya untuk kita, tapi sebagai judul firman Tuhan ini, menghapus dosa dunia, termasuk mereka yang di luar yang belum terima Tuhan. Jadi ada pendapat seperti itu, banyaklah sampai hari ini juga di media sosial banyak begitu. Yesus mah nabi orang Yahudi untuk orang Yahudi atau orang Kristen saja. Tidak, mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu Tuhan untuk semua. Kematian Yesus di kayu salib menghapus dosa dunia. Mari kita akan melihat yang menghapus dosa dunia tadi itu kan begitu. Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari kita lihat dari Perjanjian Lama dulu, Kejadian 4 ayat 1 sampai 5.
Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Oh bukan, sorry. Maaf, saya salah. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena bujukan iblis memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan. Jauh sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada Adam, semua buah dalam taman ini kamu boleh makan buahnya, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat kamu tidak boleh memakannya. Pada saat kamu memakannya kamu mati. Dan kemudian mereka mendapati diri mereka, saya ceritakan aja, mereka telanjang karena akibat dosa. Dan mereka mencoba mengambil beberapa daun pokok ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya. Tapi secara logika, berapa hari daun pokok ara itu bisa untuk menutupi ketelanjangan mereka akan menjadi kering. Itulah sebabnya kemudian setelah Tuhan berfirman di situ, kemudian Allah mengenakan pakaian kulit binatang kepada mereka. Berarti dari mana sekarang pertanyaannya Allah mengambil ada kulit binatang? Berarti itu sudah satu gambaran, ada binatang yang tersembelih. Di situ tidak dikatakan binatang itu apa. Dalam bahasa aslinya juga yang saya coba pelajari juga hanya disebut kulit binatang. Tapi yang penting bahwa ada darah yang mengalir. Pakaian kulit binatang itu tahan lama. Ya kan sampai hari ini kan jaket kulit itu kan tahan lama, bisa mungkin puluhan tahun dipakai. Tapi saudara, jaket kulit dari kulit domba itu jauh lebih baik daripada jaket kulit biasa yang dari kulit sapi. Pertama, dia tekstur kulit itu lebih lembut sehingga dipakai itu nyaman. Jadi kalau orang jadi bisa sesuai dengan ukuran tubuh, dia lebih lembut, lebih halus. Dan dia juga tidak berbau. Jaket dari kulit sapi itu sepertinya agak berbau, dia tidak berbau. Ada beberapa keunggulan. Mungkin kalau di Indonesia itu yang jaket kulit dari kulit domba itu, Garut, domba Garut kan terkenal. Ya kan di Indonesia kan domba Garut itu terkenal, besar dan sebagainya. Dia lembut sehingga membuat jahitannya juga menjadi lebih sedikit dengan benang dan lain sebagainya. Ini sekedar pengetahuan. Kita lihat sekarang pada tadi yang Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan muram. Ada perbedaan. Kain mempersembahkan bagi Tuhan persembahan yang dari hasil tanah. Habel dari anak sulung kambing dombanya. Sekarang pertanyaannya, dari mana Habel tahu itu? Cara menyembah Tuhan itu dengan mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, berarti kan ada domba yang disembelih, ada darah yang mengalir. Saya rasa tentu Adam dan Hawa menceritakan pakai yang dibuat itu dulu Tuhan yang memakaikannya dari kulit binatang. Jadi saya mau katakan pendapat bahwa Yesus itu nabi orang Yahudi, memang secara lahirnya Yesus orang Yahudi saja itu salah, atau Yesus nabi orang Kristen saja iya itu mungkin bisa dikatakan benar, tetapi salah juga. Yesus menghapus dosa dunia itu untuk semua orang, dan ini kisah ini walaupun dalam bentuk gambaran sudah memastikan ya memang bangsa Israel sejak semula menjadi bangsa pilihan Allah karena keturunan dari Abraham. Tapi tidak, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia pertama, semua manusia akan lahir keturunan Adam dan Hawa. Jadi kisah ini berbicara bahwa Yesus, anak domba Allah itu menghapus dosa dunia, bukan hanya kita,
atau orang Yahudi atau kita orang Kristen, tapi untuk semua bangsa, untuk semua orang. Kisah ini ingin berkata seperti itu kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat untuk menegaskan lagi Roma 5 ayat 15 sampai 19. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus mati buat menghapus dosa seisi dunia. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ini kemahaadilan Allah. Karena Adam dan Hawa semua manusia jatuh ke dalam dosa sesudahnya, termasuk kita juga. Tapi karena satu orang, itu Yesus Kristus, dosa kita diampuni, walaupun nanti ada syaratnya ya, tapi nanti saya bicara itu. Semua diampuni. Ini keadilan Tuhan. Satu orang dari Adam pertama jatuh dalam dosa, semua orang jatuh dalam dosa. Satu orang, yaitu kematian Yesus di kayu salib, puncaknya semua juga diselamatkan. Tentu asal percaya Dia. Jadi jelas dari sini ya, Yesus mati untuk semua orang. Untuk seorang menerima anugerah pengampunan dan penghapusan dosa yang sudah dikerjakan Yesus dengan kematiannya, orang itu harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Nah inilah harus percaya. Yesus ada jalan, satu-satunya jalan yang sudah dipersiapkan Allah, di mana ada pengampunan dosa, di mana ada keselamatan yang kekal, di mana ada penyertaan Allah dan sebagainya. Banyak orang di dunia dari generasi ke generasi ingin cari jalan sendiri. Ya. Tapi jalan yang dipersiapkan Allah hanya Yesus. Ini yang harus diketahui. Dan Yesus mati menghapus dosa dunia. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu bangsa Israel, karena Yesus juga orang Yahudi Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nanti kita lihat video kematian Yesus salib, yang salibkan dia, bebaskan Barabas penjahat besar itu, salibkan Yesus yang gak ada salah, dia juru sang Mesias. Tapi tua-tua agama, imam-imam orang Farisi dan sebagainya, banyak yang menolak. Memang ada di antara mereka yang menerima secara pribadi, individu, tapi sebagai sebuah bangsa mereka menolak. Ini juga keadilan Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Pertama Yesus datang kepada orang Yahudi, inilah keadilan Tuhan, karena dia juga bangsa Yahudi, dan Tuhan sudah memelihara sejak tadi keluar dari tanah Mesir. Ya kan, Tuhan sudah memelihara mereka. Ini keadilan Tuhan. Yesus harus datang kepada bangsa Yahudi karena dia juga bangsa Yahudi. Janji keselamatan itu hanya ada di dalam bangsa Yahudi, dari generasi ke generasi lewat kebenaran firman. Makanya dia harus datang dulu sebagai orang Yahudi. Tapi dikatakan, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Ini secara global ya. Tadi saya bilang secara pribadi banyak yang menerima Yesus. Tapi ini secara global sebagai sebuah bangsa. Makanya bangsa Yahudi bangsa yang paling menderita di dunia ini, puluhan juta. Kalau diakumulasi puluhan juta orang Yahudi mungkin dibinasakan. Oh, zaman Hitler jutaan. Ya, mungkin hampir mendekati 10 juta orang Yahudi dibinasakan.
baru punya negara juga menjadi diaspora, suatu bangsa tetapi tidak punya negara, tidak punya daerah. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena bangsa Yahudi sebagian besar sebagai sebuah bangsa menolak, akhirnya datanglah keselamatan ini kepada semua bangsa, termasuk bangsa Yahudi juga. Tetapi semua orang yang menerimanya, siapapun dari bangsa apapun, termasuk bangsa Israel, semua yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kematian Yesus di kayu salib menghapus dosa dunia itu kebenarannya seperti itu. Di waktu-waktu yang lalu ketika saya menginjili orang, saya hanya sampaikan ini, Yesus mati untuk semua orang. Dan ada di antara mereka yang menerima Tuhan, saya udah lupa lagi, tapi yang saya masih ingat, ada. Percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya Pak. Ya saya pimpin dalam doa dan kemudian sesudah itu saya katakan, Bapak mulai hari ini Bapak telah selamat. Belum ke gereja memang, tapi telah selamat. Jadi jangan ngijilin orang dibawa ke gereja. Nanti kalau orang kritis, di gereja memang ada apa, jadi panjang kata. Ada yang marah karena hal itu. Memangnya gereja kasih saya makan, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi saya katakan Bapak sudah selamat karena Yesus menghapus dosa dunia. Tetapi keselamatan itu, iman yang baru tumbuh itu harus dipertahankan. Makanya harus bergereja. Kalau saya penginjilan keluar kota, saya penginjilan pribadi gitu, saya katakan itu. Kan carilah gereja di kota Bapak, di mana Roh Kudus bekerja di gereja itu. Sebab kalau Roh Kudus nggak bekerja ya percuma saja. Jadi sudah selamat. Jadi kalau saya Bapak percaya Yesus, terima Yesus saat ini terima. Saya katakan Bapak sudah selamat. Tapi keselamatan itu kan harus dipelihara sampai langkah terakhir. Jadi harus masuk ke gereja juga, gitu kan. Tapi intinya kan itu, karena Yesus, dosa mereka juga sekarang di luar itu semua juga dosanya sudah dihapuskan oleh kematian Yesus di kayu salib. Semua. Jadi itu yang kewajiban kita untuk mendoakan, memberitahu mereka supaya mereka percaya. Begitu percaya, udah selamat, udah berpindah dari maut kepada terang, daripada gelap kepada terang. Tetapi iman harus dipelihara karena kita juga punya musuh, kuasa iblis. Ayat yang sudah biasa, Yohanes 3 ayat 16. Ada hamba Tuhan bilang kalau Alkitab itu dipadatkan jadi satu ayat, muncullah ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya, jadi itu saja syaratnya percaya. Memperoleh hidup yang kekal. Walaupun kata percaya di sini dalam bahasa Yunaninya itu pistio, bukan pistis. Pistis iman dalam kata benda, pistio itu iman dalam bentuk kata kerja. Artinya harus mengerjakan keselamatan itu. Kepercayaan itu harus dipelihara. Seperti Paulus berkata, aku telah memelihara iman, harus dipelihara. Baik, saudara-saudara, kita akan melihat video, gambar dan video singkat. Yang gambar cambuk dulu. Yang gambar cambuk ya. Ini adalah cambuk yang dipakai untuk menyambuk Yesus. Itu pegangannya wooden flagrum, itu cambuk dalam bahasa Latin. Pegangannya itu yang bawah itu anak panah pertama itu dari kayu, wooden handle. Kemudian tali cambuknya itu liter tong itu dari kulit, tali cambuk dari kulit. Jadi nggak akan putus-putus, itu mungkin dipakai. Kemudian ada small bone pieces, itu semacam paku kecil, tapi itu terbuat dari tulang kecil. Menurut saya kemungkinan besar adalah tulang ikan. Tulang ikan itu kan ada yang tajam-tajam. Ya, kalau saudara
makan ikan kakap, bagian kepala itu tulang itu kan tajam, ya. Kemudian jadi cambuk itu ada berapa bagian, ada 3, 4 gitu kan. Kemudian bagian terakhir ada metal ball, itu semacam bola-bola kecil dari logam. Jadi kalau dicambukkan, bola itu kan menghujam tubuh dan memberi kesakitan yang luar biasa. Dan kalau kebetulan kena tubuh ditarik karena ada paku-paku kecil itu dari tulang ikan, itu kulitnya tersayat, dan itulah yang Yesus alami. Bilu-bilu Yesus, tetapi luar biasa. Penderitaan Yesus yang teramat-samat itu firman Tuhan berkata, bilu-bilunya telah menyembuhkan engkau. Menyembuhkan kita dari penyakit dosa, dari penyakit apapun jasmani rohani yang sedang kita alami. Ya, gambar selanjutnya. Ya, ini pakunya. Paku dari logam. Paku itu pada masa itu mungkin ada 3 ukuran, 13 cm, 18 cm, dan 20 cm yang paling besar. Ini menurut saya ya, bisa salah bisa benar. Menurut saya kemungkinan nggak pakai paku yang kecil, yang hanya 13 cm. Tapi kalau nggak 18, 20. Karena kan itu nanti kan menjadi tumpuan ketika disalibkan. Menjadi tumpuan, jadi perlu paku yang besar. Ini menurut saya ya. Ya, sekarang kita akan melihat detik-detik di mana Yesus diadili, dicambuk, diludahin, ditinju macam-macam. Tapi saya hanya ambil video singkatnya. Dia tidak buat sesuatu yang setimpal hukuman mati. Jadi dia hanya dicambuk dan dibebaskan. Kau wajib melepaskan seorang tahanan waktu perayaan ini. Lepaskanlah Barabas. Ya. Barabas. Dan bunuhlah orang ini. Bebaskanlah Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kau, cambuk dia. Apalagi yang engkau tunggu, Pilatus? Salibkan dia. Hukum dia. Salibkan dia. Ya, Yesus. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kenapa kau menyiksa dia begini? Salibkan dia. Hukum dia. Tinggalkan dia. Dia itu Mesias. Hukum dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Dia tak buat apa-apa. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Hukum dia. Hukum. Hukum dia. Salibkan dia. Hukumkan dia. Salib dia. Angkat dia. Tetapi mereka terus menjerit-jerit supaya Yesus disalibkan. Salibkan dia. Hukum dia. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus dan melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mundur. Mundur ke belakang. Mundur. Pergi dari sini. Jangan dekat dia. Mundur. Mundur. Pergi dari sini. Lepaskan tempat ini. Keluar. Kau tidak
Simon dari Krene, Tuan. Mari ke sini. Kutung tali itu. Kau angkat dia. Cepat jalan. Mundur. Kami menangisi Tuan. Minumlah ini. Minum. Minumlah, Tuan. Hai perempuan Yerusalem, jangan menangisi aku, tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Tuhan tolong Tuan. Tuhan akan bantu kamu. Bangunkan. Kau ketukan pusat itu. Longgarkan tali. Ampunilah mereka, Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia telah menyelamatkan orang lain. Biar dia menyelamatkan dirinya. Ya, selamatkan dirimu. Jika kau Mesias, turunlah dari salib itu. Tunjukkanlah kami mujizatmu. Ini bukan coba biasa, ini coba ajaib. Ya, saudara. Itu balok salib vertikal itu suka disebut putih bulung yang Yesus panggul itu beratnya sekitar 50 kilo. Memang ini kalau melihat video, banyak video ada perbedaan-perbedaan kecil. Ya. Nah, seperti Yesus disalib itu ada tali. Memang penghukuman disalib itu ada dua macam. Ada yang cuma dipaku tangannya, ada yang lengannya diikat seperti itu. Jadi secara video ada banyak perbedaan. Tapi intinya jangan jadi masalah. Yang penting bahwa itu benar. Bahwa Yesus disesah di gedung pengadilan Pilatus. Yesus juga harus berjalan pikul salib. Dan itu perjalanan dari Pretorium atau gedung pengadilan Pilatus ke Bukit Golgota itu nggak jauh sebenarnya. Yang ada di luar kota itu maksimal mungkin sekitar 1 kilo, nggak nyampe mungkin. Tetapi walaupun pendek, tetapi di bukit. Jadi perjalanan itu berliku-liku, terjal dan menanjak. Sudah begitu luar biasa Yesus menderita. Maka Yesus tidak kuat. Akhirnya Simon dari Kirene yang disuruh manggil salib Yesus itu. Dipaku juga ada yang makunya di sini. Kalau saudara lihat banyak video, saya melihat banyak video ini dari bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia, kemungkinan yang bahasa Indonesia diambil dari film-film bahasa Inggris. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ini kalau saudara raba di sini, memang ini daging, tulang hanya bagian belakang. Ya itu enggak masalah, walaupun saya lebih cenderung mungkin di sini ya. Dan waktu Yesus disalib juga enggak ada talinya. Tapi memang penghukuman itu begitu, ada yang diikat tangannya, disalib, di samping dipaku supaya mungkin menahan. Saudara memang berat, dan itu hukuman salib, hukuman yang paling kejam yang ada, tidak hanya pada waktu sampai sekarang itu hukuman mati ya. Kalau sekarang kan dipermudah, ditembak ke penembak 10 orang supaya cepat matinya, gitu kan? Atau disetum kursi listrik di kamar uap dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu supaya nggak terlalu menyiksa. Zaman dulu juga ada yang digantung, ya kan?
perempuan berzina 3 jam batu sampai mati dan lain sebagainya. Di Prancis itu pakai guillotine, pisau yang besar, orang di dasar, orang diletakkan di situ, pas lehernya jelek, memang melihatnya ngerikan, tapi cepat mati. Tapi hukuman disalib itu hukuman yang paling kejam yang pernah ada di dunia, karena nggak langsung mati. Makanya kalau sudah lihat Yesus itu jam 12 sampai jam 3 itu terjadi matahari kelam, terjadi kegelapan. Memang secara ukuran orang yang mati di kayu salib itu sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam baru dia mati. Dia, saudara bayangin, saudara kalau berdiri gini aja lama-lama sesek napas. Saya udah coba juga berdiri lama-lama gini aja sesek napas. Ya apalagi ini hanya tergantung dengan 2 paku di tangan dan 1 di kaki yang digabung. Betapa sangat menderitanya Tuhan kita Yesus Kristus. 3 jam, makanya dari jam 12 sampai jam 3 Alkitab katakan itu terjadi kegelapan. Jam 3 baru Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi ini hukuman paling kejam yang diberikan kepada Tuhan kita. Barabas yang penjahat malah dibebaskan, Yesus yang nggak ada salah, Yesus sang Mesias yang dijanjikan, ya, dijanjikan sejak masa perjanjian lama, sejak mereka menjadi satu bangsa Israel. Sudah ada hari raya Paskah pertama yang Allah tentukan waktu mereka membebas anak sulung di Mesir. Anak sulung Mesir tidak ada yang mati, yang ada tanda darah di jenang pintu. Yang nggak tahu kalau ada yang keluar, kan nggak boleh keluar sampai pagi. Alkitab tidak menulis apakah ada yang keluar. Kalau ada yang keluar berarti pada saat itu mungkin mengalami kematian, atau nggak percaya, nggak pakai tanda darah, ya akan mengalami kematian. Tapi kan tidak ada. Ya menurut saya juga mungkin semuanya taat ya. Saya akan bacakan ini. Yesaya 53 yang sudah biasa bagi kita sekalian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia digemukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan bergentak mengemukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan berlanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak itu. Saudara dan saya juga salah satu pemberontak itu. Kematian Yesus di salib itulah yang kita percayai, membuat kita diselamatkan. Dan kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, itu juga bukan kekuatan kita,
1 Korintus 12 ayat 3 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia iman. Jadi kalau kita bisa beriman kepada Tuhan, itu juga dari Tuhan sumbernya. Jadi kalau bisa berkata Yesus, makanya di luar sana kan nggak bisa berkata Yesus itu Tuhan. Sebab belum mengalami pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang harus saudara dan saya doakan. Apa yang kita dapat dengan percuma, bagikan dengan percuma, kata firman Tuhan. Keselamatan kita dapat dengan percuma, karena Yesus sudah mengerjakannya di kayu salib. Dengan penderitaan, di atas segala penderitaan. Saya ingin katakan, salib Tuhan itu adalah penderitaan, di atas segala penderitaan. Secara lahiriah, secara hati, batin, dan rohaniah. Dia telah membayar harganya dengan penderitaan yang teramat sangat. Sebab itu saudaraku, bagian terakhir ayat ini, firman Tuhan ini, saya kasih dulu semangat kita. Ini harus jadi semangat kita dalam pengabdian kepada Yesus. Orang melakukan segala sesuatu harus ada semangat, harus ada tekad, harus ada komitmen, ya. Kalau enggak, kita enggak bisa mengerjakannya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama dari segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 5 katakan, dalam hidupmu bersama. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita tidak disediakan hidup sendiri. Ada satu komunitas, mungkin keluarga, komunitas gereja, komunitas teman-teman seiman yang lain. Kita ditentukan untuk hidup bersama, ya, dalam sebuah komunitas. Katakan dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ini yang kita harus menaruh pikiran dan perasaan. Manusia karena dosa menjadi egois, sehingga seringkali perasaan yang di depan, ya kan? Kalau saudara dan saya ngakui, perasaan kita itu seringkali di depan, bukan pikiran. Makanya gampang tersinggung. Orang ngomong apa sedikit tersinggung. Tersinggung, marah, sakit hati, dendam, iri hati dan sebagainya. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia menjadi makhluk egois. Ya, buktinya kan ketika Tuhan tanya kepada Adam, apakah kau makan buah dari buah pohon pengenal baik dan jahat? Adam enggak mengakui, ya Tuhan aku, tapi perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Manusia menjadi makhluk ego setelah jatuh dalam dosa. Hawa juga sama. Dia tidak ngakuin sama seperti Adam, tapi dia ular itu yang memperdaya aku. Ya, perasaan. Harusnya pikiran dan perasaan. Berpikir sehat dulu, berpikir jernih dulu. Tapi kan begitu banyak orang tergantung perasaannya. Kita juga mungkin sama, kalau kita mengaku, saya mengakuinya juga sama. Kadang kalau dengar omongan yang pedes atau nada marah atau apa, kan kita tersinggung dulu, nanti baru belakangan sadar. Nah, kita nggak boleh terus seperti itu. Pikiran, mikir dulu ini omongan orang apa ya, benar nggak ya? Ya kan? Kita mikir dulu. Dan kalaupun sekarang dalam hal apa ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus punya ego. Ya, menurut saya dia Allah yang maha kuasa yang menciptakan seisi dunia ini, termasuk kita. Yesus tidak mempertahankan ego. Seringkali kita mempertahankan ego. Dia tidak. Dia menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ini saudara yang harus terjadi. Kita harus mengosongkan diri sama Yesus. Kalau enggak, Yesus enggak mungkin mau mati di kayu salib. Dia menderita sejak awal. Ketika masih ada kandungan Maria juga. Orang kan sudah berkata, anak haram. Kan orang hamil, perempuan hamil kan nggak bisa dipertahankan. Sebulan 2 bulan nggak kelihatan. Tapi kan kemudian mulai kelihatan. Ya kan? Dia mungkin sudah dianggap anak haram. Sudah mengalami penderitaan sejak ada dalam kandungan Maria. Sampai Yusuf pun mau menceraikannya. Walaupun secara diam-diam. Berarti kan itu udah jadi kuncingan. Maria berzina, anak dalam kandungannya, anak haram dan lain sebagainya. Yesus umur 2 tahun juga harus ngungsi ke Mesir. Karena mau dibunuh Raja Herodes. Kedatangan Yesus ke dunia penderitaan demi penderitaan. Kita sudah banyak tahu itulah. Puncaknya adalah mati di kayu salib. Jadi saya dapat katakan itulah penderitaan di atas segala penderitaan. Mati di kayu salib. Cara penghukuman yang paling kejam yang ada di dunia. Dari dulu sampai sekarang. Dia telah mengosongkan diri. Ini kunci. Kalau kita ingin menjadi pengikut Yesus sejati, kita mesti rela. Keakuan kita dipangkas. Mengosongkan diri. Kalau tidak, saudara, kita tidak bisa mengambil upah seorang hamba. Hamba di sini doulos, budak yang sudah kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Kan kalau kita mengakui masih ada kadang-kadang penginginan kita, pelayanan kita kepada Tuhan diwarnai dengan ego kita. Ya kalau ada seseorang ngomong kasar atau apa, kan kita cenderung reaksi pertama pasti menanggapi gitu. Mengapa kita tidak diam? Saya belajar itu sesuatu, walaupun belum berhasil, tapi saya belajar ketika ada omongan yang gak enak saya diam. Karena saya mengingat, saya belajar itu, walaupun saya katakan belum berhasil, Tuhan yang menilai lah. Kita kan cenderung reaktif, itu karena perasaan di depan, dosa membuat perasaan di depan. Tapi Tuhan ajarkan pikiran dan perasaan, pikiran dulu, akal sehat dulu. Menerima omongan ini, dan apalagi kalau kita dengan pikiran mengingat, oh nggak apa-apa lah. Kalau engkau dicaci maki jangan membalas dengan caci maki. Maksudnya pikiran itu kan mengingat firman. Doakan bagi orang yang membenci kamu. Tapi kita kan cenderung reaktif. Karena manusia jatuh dalam dosa, ciri yang utama itu. Musuh kita yang terbesar menurut saya bukan dosa, bukan iblis, tapi ego itu. Kalau ego tidak hilang, maka dosa dan iblis mudah masuk lewat ego kita. Makanya itu, pikiran Kristus lah. Itu mesti yang dilatih pikiran Kristus. Yang mengalami sesuatu yang sakit, yang menyakitkan, jangan bereaksi dulu, pikirin apa maksud Tuhan gitu kan. Dan pikirin juga firman Tuhan. Makanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam menjadi kunci. Jadi pikiran kita dikendalikan oleh firman. Dan itu yang akan buat ketika kita memarah nggak jadi. Kesabaran itu makrotumia, bahasa Grekanya itu kan artinya kemarahan yang dikendalikan, punya kendali. Jadi inilah saya ingin mengajak kita semua dalam memperingati kematian Yesus tahun 2021 ini. Tuhan, hancurkan ego kita, hancurkan ego saya Tuhan. Kosongkan diri saya. Tanpa mengosongkan diri kita tidak pernah bisa menjadi seorang hamba. Walaupun mungkin kita hamba Tuhan sekalipun. Tapi pelayanan kita itu diwarnai dengan ada ego-ego kita di dalam melaksanakan pengabdian kita dalam melayani Yesus. Ini harus menjadi semangat kita. Biar Tuhan izinkan mengosongkan diri. Dan taat sampai mati ya. Oke. Ayat terakhir. Galatia 6 ayat 14 sampai 16. Saya mungkin ayat ini sudah sering didengar, tapi tidak mengapa kita lihat dari. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik mereka. Paulus katakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Dia punya banyak kehebatan. Ada ayat yang menjelaskan itu. Disunat, lahir pada hari ke-8,
bangsa Benyamin asli dalam penderitaan, penganiayaan tiap hari menghadapi maut. Tapi kalau mau, dia punya banyak kemegahan, dan kemegahan itu fakta dalam hidupnya. Tapi dia tidak mau. Tetapi aku sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita. Jadi saudara, kalau Tuhan kasih kita bakat, kasih kita keahlian dalam bidang tertentu, jangan bermegah, itu semua dari Tuhan. Bersyukur, ya wajiblah bersyukur, terima kasih Tuhan kepercayaanmu. Tapi jangan bermegah atas diri sendiri, kepintaran sendiri, kepiawaian sendiri, kepintaran anak, kekayaan saudara, dudukan saudara, pelayanan saudara. Jangan bermegah. Kiranya melihat penderitaan Yesus teramat sangat, kita hanya mau bermegah kepada salib Kristus. Kita hidup, kita ada, kita bergerak, kita beraktivitas, kita melayani Tuhan. Itu karena korban Yesus di kayu salib. Makanya itu bulan Paskah harus menjadi bulan yang pertama. Tadi kita baca bangsa Israel yang harus dilaksanakan turun-temurun sampai selama-lamanya. Kematian Yesus yang di salib itu harus menjadi dasar pengiringan kita kepada Tuhan. Kita harus selalu ingat itu, sadar kalau Yesus tidak disalibkan, boro-boro kita bisa hidup sampai sekarang. Mungkin jalan kita sedang menuju kepada neraka. Itulah sebabnya Paulus katakan, tetapi aku sekali-kali tidak bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Oleh Yesus, oleh kasih karunia Allah, oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh firman, kuasa firman, dunia telah disalibkan bagiku. Ini yang harus menjadi semangat kita. Tuhan, tolong salibkan dunia bagiku. Dunia telah disalibkan bagiku. Dunia ada 3, 1 Yohanes 2:15-17. Keinginan mata, keinginan daging itu sudah sering dibahas lah. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saya ingin katakan ini keangkuhan hidup. Mari tanggalkan itu semua, izinkan pagi hari ini Tuhan menanggalkan kemegahan atas diri kita. Kemegahan atas siapapun, kita hanya bermegah Tuhan. Aku mau hanya bermegah kepada salib Kristus. Semua orang Kristen di dunia saya kira harus mengambil komitmen ini. Tuhan yang akan mengerjakannya, kita nggak akan bisa. Kan Paulus katakan di sini. Sebab oleh pekerjaan Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus, dunia telah disalibkan. Jadi izinkan Roh Kudus menyalibkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dalam hidup kita. Disalibkan dan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi kita walaupun hidup masih di dunia harus cari uang, harus usaha dan sebagainya, tapi kita bukan hidup bagi dunia. Kita mau hidup bagi Yesus Kristus yang telah mati, menderita, menghapus dosa isi dunia, dosa kita juga. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru itulah yang ada artinya. Latar belakang apapun kita, bersunat, tidak bersunat, atau apapun yang lain, nggak ada artinya. Menjadi ciptaan baru. Kita kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ini ciptaan baru itu harus menuju kepada Yesus, gambaran Allah yang sempurna di dunia. Kita jadi ciptaan baru. Itulah yang harus kita rindukan. Ada ayat yang lain kalau saya tidak salah, 2 Korintus 4 ayat 14-16, tapi kalau salah saya maafkan. Di situ Paulus juga katakan, sekalipun lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami dibaharui dari hari datang ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, yang ada di dunia, yang sementara, tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu hal-hal surgawi. Kalau kita seperti itu, pembaharuan dalam hidup kita akan terjadi nggak cuma tiap minggu, bisa terjadi tiap hari, bisa terjadi tiap saat. Karena memang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya, termasuk saudara dan saya juga siang hari ini, kita jemaat GPDJ Kekelang, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, yaitu hanya mau bermegah kepada Kristus, tidak ada. Bahkan kita berkata, Tuhan tanggalkan kemegahan yang masih ada atas diriku sendiri, atas kemegahan yang bukan Engkau, yang bukan penderitaan di kayu salib. Tuhan hancurkan, itu yang harus kita minta.
Dan semua orang dan menjadi ciptaan yang baru, itu yang harus kita rindukan. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Firman Tuhan katakan, turun kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Mari kita mau sama-sama bersimpuh di kaki Tuhan. Bangga Bapak, katakan dengan segenap hati kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Lagu ini mengajak saudara dan saya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Apa yang ingin saudara dan saya persembahkan secara pribadi kepada Yesus. Pada saat kita memperingati kematiannya yang sangat menderita dengan penderitaan yang di atas penderitaan. Yang tidak ada manusia menderita sejak ada dalam kandungan ibunya seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia mengasihi saudara dan saya, dia tidak menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa.
Saudara, apa yang saudara persembahkan? Saya tidak tahu, tetapi marilah. Saudara mau persembahkan apa? Tapi kalau saya hari ini boleh mengajar, saya akan mengajar. Persembahkan, taruh di kaki Tuhan. Kemegahan-kemegahan adalah dirimu, anakmu, pekerjaanmu, pelayananmu, apapun yang ada. Mari taruh di kaki kita. Berdosa kalau kita masih punya kebanggaan diri. Kita menodai penderitaan Yesus. Mari kita hanya mau bermegah kepada salib Yesus. Dia menderita sejak ada dalam kandungan ibunya, sampai puncaknya menderita di kayu salib, hukuman mati yang paling kejam yang pernah ada di dunia ini. Mari tanggalkan itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, hancurkan keegoanku, hancurkan kemegahan diriku yang masih ada, yang sudah aku sadari atau belum. Habisi aku Tuhan, supaya aku bisa mengosongkan diri. Tanpa pengosongan diri yang mutlak, kita tidak bisa mengambil sikap sebagai seorang hamba, sebagai seorang dulus. Untuk itulah kita dipanggil untuk mengabdikan hidup kita di dunia ini sampai langkah terakhir. Entahkah itu kita mengalami kematian atau kita menjadi gereja yang diubahkan Tuhan, yang tidak mengalami kematian, disingkirkan oleh Tuhan di padang belantara waktu Antikris berkuasa dan kemudian diangkat menjadi gereja yang sempurna. Mari saudara, kita nyanyikan saja sekali lagi. Menjadi satu tekad kita, komitmen kita, semangat kita, khususnya hari ini saat kita mengingat kembali penderitaan Yesus yang luar biasa sampai mati di kayu salib. Ini ku persembahkan. Penderitaanmu di kayu salib, walaupun itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi kalau hari ini kami mengingat kembali, hati kami menjadi terenyuh Tuhan, dan kami harus memukul dada kami sendiri, sebab sampai hari ini mungkin kami semua Tuhan masih ada mempertahankan ego kami di rumah tangga, di pekerjaan, di gereja Tuhan, di masyarakat Tuhan. Itu menyedihkan hatimu, itu menyakitkan hatimu. Tolong kami Tuhan. Kami mengizinkan Roh-Mu dan firman-Mu Tuhan menghancurkan ego yang masih ada dalam diri kami. Hancurkan saja Tuhan. Supaya kami dapat mengosongkan diri dari keakuan kami. Sehingga kami layak Tuhan untuk Kau pakai menjadi hamba-hamba di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Masih banyak orang di luaran sana, masih terlalu banyak yang tidak mengerti bahwa Engkau sudah mati di kayu salib juga untuk menebus dosa mereka juga Tuhan. Mari Tuhan pakai kami semua Tuhan. Minimal kami mendoakan, kami mengupayakan juga pelayanan-pelayanan Tuhan, penginjilan, entahkah pribadi, entahkah dalam bentuk Tuhan yang lain Tuhan, dalam ibadah-ibadah. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan, biar diri kami habis Tuhan, dan Engkau muncul. Biar kami semakin berkurang-kurang, supaya Yesus semakin bertambah-tambah. Biar kami tidak menjadi tidak lebih penting, Engkau yang lebih penting dalam hidup kami. Biarlah kami semua berkata, aku harus makin kecil, Dia harus makin besar. Dan kami percaya kalau kami semua Tuhan di gereja-Mu ini, bahkan di mana-mana tempat yang sedang mengingat kematian Yesus kepada Jumat Agung ini Tuhan, kalau kami sepakat dengan firman-Mu Tuhan, maka damai sejahtera dari Allah akan
melingkupi kami Tuhan pada hari ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita duduk. Tremble on the ground.
Dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dan anugerah yang begitu luar biasa dari Allah yang telah menjadi Bapa kita yang kekal. Terimalah kasih Yesus dalam bentuk penderitaan yang teramat sangat, yang menyelamatkan hidup kita. Dan terimalah kiranya Roh Kudus yang akan selalu memimpin hidup kita, menguasai kita, baik secara pribadi, keluarga, bahkan sebagai komunitas di gereja kami masing-masing, bahkan akhirnya kepada semua murid-murid di dunia ini Tuhan, supaya kami sebagai tubuh Kristus Tuhan dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.